problemnya adalah siapa yang mendesain, maka kenapa Firly Bahuri ini dipaksakan jadi pimpinan KPK? Menurut saya kita lihat, hampir semua yang melaporkan itu sentralnya adalah saudara Firly Bahuri. Nah, oleh karena itu saya kira kita berharap sesungguhnya kepada kawan-kawan di Dewas, karena ini menurut saya kalau kita mau serius masih menyelamatkan kapal ini, segera bersidang. Dan kita dorong betul, kalau memang terbukti karena beberapa waktu lalu dia telah melanggar etik, yaitu penggunaan helikopter, itu kita juga sangat menyesal, hanya dikasih sanksi ringan. Ini saya kira bukan saja dipecat dia, tetapi juga harus pidananya jalan. Saya senang dengar tadi Boyamin hanya di ALC diumumkan. Dugaan saya itu adalah pasal 21 Pak, barangkali. Nah, artinya saya kira kalau ini betul tentunya. Karena memang kita udah baca, saya baca tadi di media, ya memang itu adalah yang membocorkan dari Firly Bahuri. Makanya Endar Bangkarni melaporkan dua hal. Pertama adalah soal pemecatannya, dan yang kedua laporan saudara Endar adalah dugaan yaitu bocornya dokumen yang sekarang terjadi di SDM. Ingat Bang Karni, saudara Endar ini adalah direktur penyelidikan. Memang itu wewenang mereka. Artinya dia gentleman Bang Karni, dia datang kepada lembaga Dewan Pengawas, kemudian meminta siapa yang membocorkan daripada dokumen ini. Dan ini dokumen Bang Karni, bukan sekedar sprindik. Kalau kita ingat zaman dulu yang pernah zamannya Abraham Samad, dia minta sekretarisnya yaitu memfotokopi sprindik kemudian dibagikan kepada wartawan. Sekarang ini apakah ada kemudian transaksi yang lain? Kita tidak tahu. Tetapi menurut saya inilah sekarang secara sempurna kemudian menggembosi KPK, kemudian kalau tidak segera kemudian ini dituntaskan. Saya bilang problem kita tadinya adalah seorang Firly Bahuri yang tidak punya kepemimpinan sesuai dengan marwah daripada KPK, kemudian barang ini bisa tenggelam semua. Nah, oleh karena itu saya kira Endar sudah tetap, saya agak berbeda pendapat kepada Boyamin. Sebagai seorang penegak hukum dia pergi ke lembaga hukumnya, yaitu pergi ke Dewas dia, ada dugaan pelanggaran soal pemberhentiannya beliau Bang Karni, kemudian kedua adalah kebocoran. Yang menarik begini Bang Karni, kalau kita lihat surat daripada KPK kepada kepolisian Bang Karni, bahwa kawan-kawan ini yaitu Karyoto, kemudian juga Endar, siapa itu yang dididik penuntutan itu yang dari kejaksaan, Fitro. Jadi ini bukan cuman Endar kan. Nah kalau versi surat KPK kan untuk promosi. Oke, seperti dibilang Dr. Emrus. Ketepatan di kepolisian adalah pada saat itu ada rotasi. Saudara Karyoto ditempatkan kepada Kapolda. Nah, bagaimana nasib daripada Endar? Kalau memang kemudian tidak dapat promosi di Kapolri, apakah konsisten kita namanya kemudian promosi, sementara sekarang terluntang-lantung Bang Karni. Inilah yang saya bilang dulu, setelah Firly Bahuri membunuh 57 orang dengan TWK-nya itu, kemudian dibunuh lagi nasib orang untuk masuk kemudian ke kantornya Bang Karni. Coba bayangkan, sementara KPK kekurangan orang, kekurangan SDM, ada yang masih kosong, sementara dibilang ini dipromosikan, tetapi ditelantarkan. Nah kelihatannya Firly ini Bang Karni, di mana dia tidak cocok, dia main otoriter. Inilah yang terjadi, kenapa akhirnya sekarang kawan-kawan di kepolisian Bang Karni yang tidak berharap dalam proses ASN, kemudian mereka mogok dan melawan secara terbuka kepada saudara Firly Bahuri. Karena apa? Karena sudah tidak bisa lagi dimaafkan kelakuannya,
Sehingga bayangan kita dengan status ASN yang mereka miliki tidak akan lagi terjadi seperti Wadah. Tetapi karena ini kelakuan tabiat yang menurut saya sangat merendahkan daripada KPK, akhirnya kawan-kawannya dari kepolisian juga melakukan perlawanan terbuka. Jadi bukan saja ada laporan di Dewas, ada laporan di Polda, ada di Mabes Polri, tetapi kawan-kawan di dalam juga melakukan perlawanan. Nah, oleh karena itu menurut saya ini harus segera Dewas kemudian melakukan sidang etik, tetapi karena kalau memang sudah terbukti kemudian segera dipecat dan juga tindak pidana yang dilakukan oleh Firly Bahuri segera ditindaklanjuti. Itu menurut saya Bang Karni. Terima kasih. Bang Karni, beri kesempatan buat saya karena Dan nama saya saya tambahin disebut. dikit bahwa kawan-kawan polisi yang ada di KPK minta dikembaliin semua ke Mabes Polri. Jadi bukan hanya mogok, minta balik. Silakan. Boleh. Baik, beberapa tanggapan saya. Bukankah terjadi dulu di kepemimpinan yang dahulu ada masalah, misalnya hilangnya barang bukti, gitu kan? Jadi artinya nggak bersih-bersih banget juga. Yang kedua, silahkan Bang Saur lakukan depth interview terhadap para mantan penjara itu. Bagaimana pengalaman pahit mereka ketika berhadapan masa lalu itu. Jadi artinya bahwa harus kita lihat juga sisi, tanda kutip sisi terangnya dan sisi kekurangannya. Saya akan berikan salah satu link YouTube yang sudah saya buka di sini sekarang, bahwa ada seseorang, tidak baiklah saya sebut namanya. Pribadi nanti saya kasih, bagaimana pengalamannya dengan pegawai orang-orang KPK di masa lalu. Artinya apa? Tidak bersih-bersih juga. Nah, kemudian kalau dikatakan bahwa di seolah-olah Bang Saur menunjuk seseorang, Firly, di situ kolektif kolegial. Artinya apa? Ada nggak salah satu dari mereka yang protes terhadap kebijakan, keputusan dari 5 komisioner? Berarti ini keputusan bersama, kecuali memang saya tidak setuju dengan keputusan itu. Atas istilah itu, dissenting opinion, gitu ya. Ini tidak ada, saya ikuti terus berita. Artinya apa? Keputusan tentang bahwa Bung Endar, ya kan, berakhir 5 tahun, itu adalah keputusan bersama, sehingga sangat tidak tepat kalau kita tujukan kepada tokoh seseorang, karena kolektif kolegial. Berbeda kalau itu di kementerian. Kalau di kementerian 1 pimpinannya, ini 5. Demikian. Saya memang agak tanggapi perkaya pendapat. Jadi gini memang, kalau Pak Emrus mengikuti, biasanya kalau orang kemudian dikembalikan itu kalau dia melanggar etik. Ingatlah dulu Robin yang memeras. Kemudian dikembalikan. Atau beberapa penyidik KPK soal buku merah. Yang dulu menyobek barang bukti, kemudian karena terbukti melanggar etik, kemudian dipulangkan. Nah, kalau kasus Endar, ini kan tidak ada pelanggaran yang diumumkan oleh pimpinan KPK sehingga dipulangkan. Cuman memang dia mengakui dalam beberapa berita. Soal formula diakui. Memang saya ada berbeda pendapat dengan Firly Bahuri memang dia bilang. Soal formula. Bahkan menurut Endar, itu adalah kita sudah dengar di media, karena memang belum ada dugaan tindak pidana mens rea-nya, kemudian belum sangat kuat, karena kalau mereka katakanlah gelar, ya komisioner, penyidik, kemudian juga dir itu sama suaranya. Makanya dir kemudian tidak setuju, deputi tidak setuju, kemudian penuntutan tidak setuju, penyidik yang lain. Nah, kelihatannya ngotot itu adalah Firly Bahuri. Nah, dasar inilah barangkali beberapa sehingga barang ini kemudian jadi seperti ini. Nah, itu sebabnya agak menarik ini Pak Emrus. Biasanya orang dikembalikan kalau melanggar etik. Nah, kasus Endar enggak, mungkin dia tahu, makanya dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab, kemudian dilaporkan gitu loh. Bang Saur, sebentar Ya. Bang Saur. Jadi berarti Bang Saur mendapat informasi, bocor juga dari penyidikan. Loh, Artinya bukan. bahwa Itu- kan Pak Saur katakan tadi, Kita dapat berita itu. berita. Berita. Dari mana bocornya lagi tuh? Loh. Berarti bocor lagi tuh, perlu diproses hukum lagi tuh. Lah itu saya Artinya ini proses penyidikan. Jadi harusnya tidak boleh bocor juga. Saya bacakan tadi yang saya bilang Firly Bahuri itu di Kompas itu Bang Karni. Saya bacakan ini. Ya. Jadi ini berarti Pak Emrus sebagai ketua komunikasi nggak ngikutin terus ini. Ya.
Karena tadi Boyamin agak segan mengatakan bahwa Firly Bahuri, karena Bang Karni menyebut Firly Bahuri. Nah, jadi Tapi Bang Saur, ini sedikit ya Bang Karni. tuntaskan dulu ini soal Firly Bahuri. Iya kan? Nah, dokumen itu ditemukan penyidik saat menggelar kantor Kementerian SSDM. Setelah menginterogasi pegawai ESDM berinisial IS, petugas KPK mendapatkan informasi dokumen itu didapatkan dari Arifin dan berasal dari Firly. Nggak usah diimpoin kata IS dalam video. Nah, ini Kompas. Nah, Pak Emrus mungkin belum sempat tanggal 11 April. Nah, jadi yang kemarin. Jadi saya hanya membacakan berita ini. Ya, sebagaimana kita pers. Sama dengan juga soal Ipermula. Itu diakui dari media. Nanti saya carikan. Dia bilang dia berpendapat soal itu dan diakui. Bahwa belum ada mens reanya. Dan itu juga berita yang lain. Bukan saya bocor. Tapi kalau saya mau bocorkan, saya baca. Kemudian saya baca. Kemudian di media. Kalau memang tuntut aja ini Kompas yang memberitakan ini. Itu loh.